Shalom. Saya ingin tanya dulu, dalam pertengahan minggu, dari Selasa sampai Sabtu lah, ada nggak yang dengerin lagi yang di YouTube? Cuma satu orang? Kita tidak akan pernah kuat kalau kita tidak pernah setiap hari mendengarkan. Apalagi ketika kita mulai ada masalah. Selalu saya katakan, bantulah dirimu sendiri. Yang saya maksud bukan mengandalkan untuk orang lain memberikan kepada kita yang namanya dorongan, ya, motivasi. Kita harus memotivasi diri kita sendiri, bukan menantikan orang lain untuk memberikan motivasi. Begini, gini loh. Kita semua punya masalah, saya punya masalah. Saya mencoba mencari tahu masalah-masalah yang terjadi dalam diri saya, bahkan saya mencari tahu akar daripada masalah itu. Karena setiap masalah itu kalau masih belum selesai, pasti ada sesuatu yang memang masih belum diselesaikan atau belum tahu akarnya, cara penyelesaiannya. Saya semakin ngerti gini, kenapa orang Kristen sudah puluhan tahun dan bertahun-tahun itu ya, yang namanya susah tetap susah. Yang namanya orang udah kaya tetap kaya. Orang yang tetap miskin tetap miskin. Orang yang tetap gak bertumbuh ya gak bertumbuh gitu loh. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan atau drastis atau memang berbeda sekali di banyak orang Kristen gitu. Gak ada perbedaan. Sehingga mereka setia sama Tuhan. Bayar persepuluhan setia. Datang ke gereja setia. Mengikuti setiap ibadah dan bla bla segala melayani setia. Tapi kenapa istilahnya kok gak ada perubahan? Dan menganggap ya inilah nasib gua seperti ini. Dan tidak mencoba mencari tahu kenapa sih ya. Firman Allah katakan A, tapi gue gak ngalamin B. Saya boleh katakan saya hampir setiap hari lah saya dengerin khotbah. Setiap hari. Terutama di Andrew Wommack. Sekarang saya lagi dengerin namanya Jim Bakker. Tapi Jim Bakker yang masih muda, bukan Jim Bakker yang udah tua. Yang tua itu pernah di penjara. Yang tua itu udah sekitar mungkin 70-80 tahun. Nah ini yang masih muda, saya gak tahu berapa, umurnya sekitar 40 lah, 30-40an. Dari lah tampangnya. Dia bicara masalah keuangan. Tapi ini saya waktu dengar baca si Andrew Wommack, ketika dia live, ada yang bertanya. Dia bertanya begini, perempuan sih nanya. Saya mengutip atau saya memperkatakan atau saya tahu firman Tuhan mengenai kemakmuran, kekayaan. Janji Tuhan mengenai kekayaan. Tapi kenapa saya tidak mengalami? Ya ini kejadian di seluruh dunia. Gak cuma ini orang. Berapa banyak sih orang Kristen yang tahu firman Tuhan mengenai kekayaan. Bahwa memang Tuhan dahsyat, bahwa memang Allah itu kaya. Bahwa memang Allah menginginkan kita prosperous atau kita makmur. Itu kan memang keinginan Tuhan. Sama juga seperti firman katakan bahwa aku telah sembuh. Tapi kenapa orang bicara firman Tuhan mengatakan sembuh? Di sini Tuhan menginginkan saya sembuh. Tuhan menginginkan bahkan oleh bil-bil saya telah sembuh tetapi saya nggak sembuh. Kenapa? Ini kan pertanyaan yang klasik dan pertanyaan yang umum.
Dan pertanyaannya memang semua orang Kristen ngalamin gitu. Sehingga ya memang dalam dunia ini yang jadi orang kaya, orang berhasil ya sedikit. Karena mereka nggak tahu dan tidak mau tahu kenapanya. Don't care gitu. Ini memang nasib gua kayak begini, mau dibilang apa? Keturunan gua kayak begini. Mau dibilang apa? Memang gua nasib gue udahlah, cukuplah apa yang penting gue bisa makan selesai. Tidak ada keinginan untuk bisa diberkati lebih luar biasa. Tujuan untuk memberkati. Saya senangnya begini. Prosperity is blessing, not possession. Maksudnya bukan berkat, diberkati. Itu bukan bicara memiliki lebih banyak untuk diri. Jadi berkatnya Allah, diberkati itu bukan adalah memiliki banyak harta. Bukan tujuannya adalah memiliki banyak harta. Bukan tujuannya adalah akhirnya gue punya A, gue punya B, gue punya C, gue punya D. Tapi prosperity is blessing. Adalah memberkati. Tapi saya nggak bicara itu. Nah, akhirnya ketika ada yang bertanya seperti itu perempuan itu, saya tahu firman Tuhan, tapi kenapa saya tidak mengalaminya? Andrew mengatakan begini, saya pernah mengalaminya. Bukan saya nggak pernah ngalamin, tapi saya pernah ngalamin. Jadi dia dari sebuah gereja yang memang ortodok yang mengatakan bahwa ketika kita miskin itu kita rendah hati. Gitu loh. Jadi kita miskin itu menunjukkan kita rendah hati. Kita nggak menginginkan dunia. Nah, mental dia akhirnya mental miskin. Mentalnya mental susah. Karena mentalnya susah. Coba kita buka. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Karena Andrew melihat dirinya adalah susah miskin, demikianlah hidupnya miskin. Kita tidak mau tahu hal ini. Ketika saya coba renungkan, prinsipnya beginilah. Selama kita mempunyai gambar diri, melihat diri kita, A, kita jadi A. Gak mungkin kita A jadinya C, jadinya B. Gak mungkin. Yang saya ingin kasih tahu, yang harus kita sadari. Kita ngelihat diri kita apa? Lumrah kalau kita seperti itu. Lu mau puasa, mau ngelayani Tuhan, sampai ke pelosok segala. Ya. Bayar persepuluhan, setia ke gereja, tiap minggu, Sabtu atau gereja yang lain, atau kemana semua kebaktian apapun kita ikutin.
tidak akan merubah hidup kita. Enggak akan. Selama diri kita lihat seperti itu. Maka ini yang banyak orang Kristen enggak ngerti, kita enggak ngerti. Bahwa sebetulnya sekalipun kita menyembah Tuhan full 24 jam sekalipun. Atau kita ya dengan berbagai macam tindakan-tindakan kita. Tapi kalau di dalam diri kita melihat diri kita jelek. Ya kejadiannya juga jelek. Berarti percuma ya? Bukan percuma. Kita cuma hanya ke permukaan. Tapi nggak sampai ke dasarnya yang harus kita rombak, yang kita harus sadari. Kalau kita nggak sadari ini kejadian, kenapa nih saya begini terus. Dan kita tidak mau cari tahu dan tidak peduli. Demikian hidup kita pun akan sama seperti itu terus. Sampai mati ya tetap susah. Gak pernah berhasil karena memang gambar dirinya, ngelihat dirinya seperti itu. Mau dibilang apa? Tuhan kok gak jawab doa saya? Tuhan bilang gue bukan gak jawab. Gue udah sediain, cuman masalahnya lu ngeliat lu diri lu jelek. Saya renungin yang si Mike. Yang penyakit tumor ganas itu. Ya, saya kasih judul di YouTube. 8 tahun doa tidak berhasil, dengan lakukan ini malah sembuh. Begini. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan tuh harus ada percaya. Pas suatu yang percaya. Nah. Jadi ketika si Mike pun, dia kan 8 tahun dia melayani Tuhan. Maksudnya dia didoain, dia datang ke gereja. Ya kan. Gerejanya aja tuh percaya akan kesembuhan. Percaya. Cuman percaya bahwa itu adalah dosa. Penyakit itu dosa. Nah, sampai dia mengerti bahwa Tuhan memberikan kesembuhan dan dia telah sembuh. Nah, kemarin kan saya katakan, karena dia punya double minded. Satu pikiran positif, satu negatif. Di dalam tubuh kita, itu ada mekanisme otomatis. Kita akan bertindak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ketika si Mike ini hidup di dalam kebimbangan, mekanisme otomatis yang bekerja adalah penyakit. Karena kebimbangan, ketakutan itu berasal dari setan. Jadi ketika ada kebimbangan, kekhawatiran itu, mekanisme di tubuhnya, sel-sel tubuhnya di tubuhnya ini, ya, pabrik tumornya, karena diempanin, dimakanin, dikasih makan dengan kekhawatiran, kebimbangan, itu pabrik penyakitnya itu bergerak kerja. Makanya yang namanya tumor itu dari kecil, dari bisul, lama-lama makin gede, makin gede, makin gede. Sampai harus pakai BH. Karena saking besarnya. Dan berbau. Ya, saya sudah pernah lihat kan. Saya sudah pernah kasih lihat. Bahkan di grup saya kasih lihat yang lebih jelas lagi. Gak tahu, enggak kayaknya ya. Mekanisme otomatis penyakit yang ada di sel tubuhnya itu bergerak.
Karena dikasih makanan namanya ketakutan, kebimbangan. Tapi ketika ada firman Tuhannya dia tahu. Tetapi firman Tuhannya itu bukan sebagai rema, bukan sebagai yang dipercayai. Nah, ketika dia memutuskan, saya tidak akan mikirin yang negatif. Saya akan pikirin yang positif. Nah, ketika dia memikirkan hal yang positif, dia hanya percaya sama firman bahwa firman mengatakan saya telah sembuh. Nah, ketika dia mulai firman itu masuk ke dalam hatinya menjadi rema dan dia pegang itu, walaupun ada negatif thinking yang masuk tetapi dia tolak semuanya, tapi dia tetap pegang. Nah, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu powerfulnya Allah di dalam diri kita. Nah, dia firman, jadi Roh Kudus itu ketika orang ini mendengarkan firman Tuhan, jadi Roh Kudus ini seperti diberi makan, diberikan kuasa, diberikan sebuah dorongan, dia mulailah mendorong. Tadinya powernya dari power setan untuk penyakit, untuk mendorong memproduksi pabrikan untuk memproduksi penyakit. Nah, Roh Kudus ini mendorong tubuhnya, kuasanya dari Roh Kudus itu mendorong tubuhnya menciptakan pabrik untuk membetulkan penyakitnya. Jadi mekanisme otomatis kesembuhan namanya apa ya? Tertrigger. Jadi on. Jadi pabrik untuk nyembuhnya itu on. Twing gitu loh. Mulailah bereaksi. Nah, ketika dia bereaksi, mulailah dia membunuh tumor itu. Dan gak cuma membunuh tetapi membetulkan sel-sel yang rusak. Ada kehidupan ilahi membetulkan, yang rusak dibetulin. Di dalam diri kita ada dua mekanisme otomatis yang tidak bisa dua-duanya jalan. Tinggal salah satu pilihannya. Saya sambung lagi. Tadi si Andrew ngomong begini. Ini buat saya jadi nangkep. Kenapa dulu dia berpikirnya negatif? Dia mempunyai mental orang susah. Mental miskin. Itu membuat otomatis, mekanisme otomatis di dalam diri dia. Tindakan dia, segala sesuatunya itu membuat dia miskin. Sel-sel tubuh kita, karena kita mendapatkan yang negatif, kita akan bergerak bertindak sesuai dengan mekanisme yang kita kasih makan. Nah, kita kasih makan itu ketakutan, mental miskin yang ngelihat segala sesuatu itu susah. Akhirnya sel-sel itu akan selalu bertindak persis jadi gagal. Takut. Itulah kenapanya kalau hidup orang Kristen tidak bisa berhasil atau tidak mendapatkan janji Tuhan. Jadi seperti Mike, tubuhnya yang tadinya negatif itu yang namanya tubuhnya itu menghasilkan pabrik penyakit. Karena dia melihat dirinya sakit. Tapi ketika dia merubah, dia melihat dirinya sembuh. Kesembuhan itu menciptakan mekanisme di dalam diri dia. Mekanisme otomatis kesembuhan itu gerak. Pabrik kesembuhan itu bergerak.
Selama mekanisme otomatis kegagalan dalam diri kita bergerak karena mental miskin kita, mental susah kita masih ada, itu akan selalu bekerja sampai mati. Kalau kita nggak pernah mau merubahnya atau sadarin. Jadi bukan karena Tuhan tidak mau memberkati dia. Gini loh, kerajaan Allah punya hukumnya. Hukum kerajaan Allah itu berlaku. Itu berlaku di dalam hidup kita. Kita tidak bisa memaksa, Tuhan udahlah bos saya lagi butuh nih. Buat bayar uang kuliah, buat bayar ini, buat beriin, Tuhan udahlah. Bukain dong. Gak bisa. Cara kerjanya gak kayak begitu. Lu mau teriak-teriakan, mau nungging-nungging, mau puasa 3 hari, 3 malam. Gak makan, gak minum sampai 40 hari. Gak bakal rubah, gak bakal. Karena cara kerjanya bukan kayak begitu. Cara kerjanya ini, Amsal 23 ayat 7. Bagaimana engkau melihat dirimu? Ya demikianlah engkau. Engkau melihat dirimu gak mampu, pantaslah gak mampu. Engkau ngeliat dirimu susah, dirimu miskin, dirimu kere, dirimu gak ada apa-apanya. Makanya hidupmu kayak begitu. Nyalain Tuhan, ya gak bisa, kita yang menganggap diri kita kayak begitu. Kita dengar diri kita orang yang lemah, penyakitan, inilah itu. Ya terjadilah sesuai dengan imanmu. Ini yang kita enggak ngerti, enggak sadarin. Kita enggak sadar kita ini punya kayak beginian. Satu pertanyaan, kita jawab. Kebohongan apa yang setan berikan tentang keuangan? Saya kasih contoh. Yang saya maksud begini. Selama kita nggak sadar, kita ini punya gambar diri yang jelek. Kita harus sadar dulu. Terus yang kedua, dimulai di mana ini gambar jeleknya nih? Yang ketiga, punyalah niat untuk merubah. Sebab kalau kita nggak berubah, kita nggak bakal pernah berubah hidup ini. Mau sampai mati nggak berubah, nggak dapat sampai mati nggak dapat. Kita harus sadar, ini problem utamanya. Ini yang harus kita beresin. Ini orang Kristen yang gak tahu. Dan banyak pendeta gak kasih tahu dan gak tahu hal kanal ini.
Terus Andrew Wommack cerita lagi begini. Dia tahu dari mana? Karena dia mental miskin. Mental orang susah. Akhirnya dia dengar ada seorang khotbah ke sekolahannya. Terus saya gak ngerti sekolahannya dia. Dan dia pengen nulis tulisan, maksudnya ini rahasia orang ini gimana. Karena ini orang nih dari orang narkoba, dari orang bermasalah dia. Itu berhasil. Bahkan orang sekitarnya itu jadi berhasil. Pelacur, narkoba, ikut dia berhasil. Jadi wah, gue mesti pelajarin apa yang ini rahasia orang ini kayak apa nih? Apa nih menjadi orang ini berhasil? Selama saya lupa 2 hari atau 3 hari, dia perhatiin, dia pengen siap-siap nulis. Sampai akhir dari seminar itu, tidak ada satupun kalimat yang dia tulis. Dia katakan, quotes lah. Tidak ada satupun. Tahu gak kenapa? Karena semua yang dia omongin, tidak ada satupun firman yang tidak dia tahu. Apa masalahnya? Kenapa dia bisa berhasil? Gua enggak. Tahu kenapa? Karena cuma satu. Firman yang orang itu khotbahin. Itu firman yang sudah menyatu. Kalau dia bilang tuh embrace. Embrace itu seperti memeluk atau dengan semangat. Jadi memperkatakan, bukan memperkatakan ya. Mempercayai itu dengan semangat, dengan keyakinan. Yang membuat orang itu berhasil. Karena firman Tuhan itu sudah 100% dipercayai. Cuma itu jawabannya. Bukan karena yang melakukan A, melakukan B, melakukan C. Seratus persen percaya. Yang maksud saya begini. Ketika dia mendengarkan kayak gitu, apa yang dia lakukan? Jadi katakan, bukan masalah orang itu, maksudnya bukan masalah Tuhan, masalah firman-Nya. Ini masalah di diriku. Firman yang diomongin itu bukan yang aku percayai. Jadi sejak itu, saat itu, saya merenungkan, saya memperkatakan, saya merenungkan itu siang dan malam. Firman itu. Dan ketika saya mendapatkannya, mempercayainya 100%, boom! Saya diperkaya. Ketika si Mike mempercayai Tuhan 100%, dia tidak melihat penyakitnya. Dia tidak mau tahu yang namanya negative thinking. Dia tidak melihat keadaan diri. Tetapi yang dia lihat, Tuhan sudah sembuhkan. Itu membuat boom, pabrik kesembuhan dia bereaksi, bekerja. Pabrik kesembuhan yang di dalam tubuhnya, Roh Kudus dengan powernya yang sudah ada dalam diri dia, cuman gak kerja. Ngerti gak? Semua kita diberikan power. Kuasa untuk kesembuhan, kuasa untuk membangkitkan orang mati, kuasa untuk memperoleh kekayaan, itu semuanya kita punya. Semua orang Kristen diberikan kemampuan itu. Tapi
semuanya tidak gerak. Semuanya tidak bergerak. Karena tidak bergerak, ya tidak menghasilkan apa-apa. Yang gerak yang negatif. Yang gerak yang susahnya. Karena apa? Ya karena kan gambar dirinya jelek. Mekanisme otomatis yang bekerja yang jelek. Tetapi mekanisme otomatis yang berhasil yang nggak bergerak. Karena memang nggak digerakin. Nah, ketika itu mulai si Mike dia mempercayai Tuhan, dia melihat Tuhan saja apa yang Tuhan sudah sembuhkan, mulailah sel-sel tubuhnya, pabrik tubuhnya itu mengeluarkan kehidupan. Akhirnya membunuh tumor, memberikan kehidupan yang rusak dibetulin. Akhirnya Mike mengalami kesembuhan. Demikian hidup kita. Selama mental miskin dalam diri kita, mental orang susah dalam diri kita, yang selalu dikasih makan, maka yang bergerak adalah mekanisme otomatis gagal. Selalu itu yang terjadi. Selalu digerakin itu. Makanya salah mulu. Makanya gagal mulu. Kenapa? Karena yang bergerak itu, yang di-on-in pabriknya, adalah gambar diri yang jelek. Makanya tadi ketika orang itu bertanya, kenapa saya tahu firman Tuhan, tetapi saya tidak mengalami keuangan saya. Ya, dengan bukan berarti si Andrew mengatakan, oh saya nggak mengalami kayak gitu. Kagak, dikatakan dia ngalamin. Tetapi dia tahu caranya. Caranya adalah firman itu. Dia perkatakan, dia renungkan siang dan malam. Sampai itu menyatu dalam diri dia. Sampai dia boom, dia yes. Barulah itu namanya embrace. Dalam bahasa Inggrisnya tuh embrace tuh enthusiastically gimana ya? Dengan semangat. Dengan keyakinan. Kalau belum mencapai itu, enggak bakal bisa. Tinggal keputusan di kita. Gini. Saya sudah mengatakan bahwa kita pertama, saya sudah ajarkan kita harus memperkatakan. Kedua, saya ngomong itu bagaimana kita merenungkan dengan mengimajinasi. Bagaimana kita merubah gambar diri. Yang ketiga, yang hari ini, yang saya katakan. Kita harus punya pengertian yang dalam. Kita tidak bisa cuma hanya memperkatakan. Kita tidak bisa hanya merenungkan, kita bukan imajinasi. Tapi kita tidak punya yang namanya pengertian yang dalam, akar yang dalam. Seperti kemarin yang saya kasih share itu. Bagaimana sebuah pohon itu dihajar sama kontainer yang gede. Kontainer dengan ada kayu-kayunya, kontainer yang gede jeger itu kenceng sekali. Karena nggak mungkin namanya kontainer itu bajanya kan tebal dan itu sampai melesek ke dalam. Dan pohon itu tetap berdiri tegak. Itu berarti pohon yang kuat. Bahkan nggak geser sedikit, miring sedikit pun kagak. Ya kan kalau lihat itu kan. Itu waktu saya lagi coba cari di Google. Saya lagi nyari apa gitu ya. Saya ketemu ini gambar dari orang Islam ya. Itu mengenai keislaman lah. Cuman saat, wih gila ini pohon. Itu pohon berdiri dengan tegak. Sekalipun dihajar dengan kontainer dengan kecepatan tinggi,
Taunya dari yang sampai melesat ke dalam. Itu bukan cuma ini anggap ini mobil ya palanya ya. Ini gak cuma di sini sampai masuk ke dalam. Boleh katakan hampir 80%-an, 75-80% itu masuk ke dalam. Maksudnya ininya ya, apa namanya kepalanya namanya kabinnya gitu ya. Itu sampai masuk ke dalam. Artinya ini benar-benar kencang sekali, tetapi itu pohon tidak bergeming sedikit pun, dia tidak miring sedikit atau yang namanya akarnya keangkat, sama sekali enggak. Tapi tetap berdiri tegak. Artinya apa? Akar dari pohon itu sangat-sangat kuat. Untuk kita bisa mendapatkan janjinya Allah, tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara instan. Tidak ada cara dengan cara meminta. Enggak ada. Lu mau nungging-nungging, mau puasa 3 hari, mau puasa 40 hari, mau minta setiap hari sekalipun kagak bakal. Yang ada kita cuma hanya dipelihara. Nah namanya dipelihara itu pasti Tuhan pelihara, enggak mungkin enggak. Burung di udara Tuhan pelihara. Dia enggak nabur, dia enggak ngapa-ngapain, pokoknya tetap Tuhan sediain makanannya. Itulah. Cuman levelnya pelihara. Tapi untuk bisa mempunyai kesuksesan, itu bukan hal yang sulit, tetapi bukan hal yang mudah. Cara kerjanya, Amsal 23 ayat 7. Bagaimana engkau melihat dirimu, demikianlah engkau. Kalau selama ini kita melihat diri kita, saya orang gak mampu, saya punya penyakit ini, saya begini-gini, lumrahlah. Kalau gak ngalamin atau gak dapat. Kemarin waktu Sintia, kan keluarga saya ngumpul. Koko saya ngomong gini. Lu tes ini gak? Glukoma? Nggak, soalnya papa saya ada glukoma. Cici saya kena glukoma. Jadi cici saya boleh dikatakan tuh 90% tuh buta. Jadi memang dia gak bisa ngelihat. Jadi dia mesti ngeraba. Mata masih bisa ngeliat tapi benar-benar gak jelas sekali. Papa saya tuh kena pas lagi, ya pas sudah mau meninggal sih, belum lama gitu ya. Ketika ditanya gitu, lu tes gak? Lu tahu gak? Saya cuma tolak. Gak perlu. Wah lu gak boleh lu. Gua gak butuh. Terus saya ngomong sama Vel. Vel, kalau ada orang yang seperti ini yang ngomong hal seperti ini. Contohnya tahun 2023 resesi. Tolak. Saya katakan, kagak, gua gak perlu itu. Gua sehat. Titik. Kenapa? Ketika kita ada orang lain ngomong, itu masuk ke dalam diri kita, itu bisa hal yang negatif. Itu menjadikan sebuah gambar diri kita. Jadi saya tidak mau yang namanya penyakit keturunan, ada sesuatu yang saya harus jaga-jaga. Kalau saya harus jaga-jaga itu berarti saya menganggap ada sedikit atau berapa persen. Saya menganggap ada kemungkinan. Saya gak mau, kagak. Gue gak punya. Yang saya maksud gini. Selama kita mempunyai gambar diri yang jelek. Demikianlah hidup kita. Seperti itu. Jadi masalahnya bukan di Tuhan. Bukan masalahnya kalian tidak setia. Bukan masalah hal-hal yang lain. Cobalah sekarang ngerti sadari masalahnya adalah
jati diri kita jelek. Sekarang coba lihat diri kita. Apa yang muncul atau yang kita anggap ini kita? Contoh begini. Siapa di sini ketika ngeluarin duit nih? Aduh, gue keluar duit. Ntar gue buat nanti ada gak ya? Cukup gak ya? Atau kita berpikir gini, ketika kita ngeluarin duit, kita ngeluar, aduh jadi sayang, kita nganggap bahwa bukan sebagai sebuah kenikmatan yang kita nikmatin, tetapi sebuah pengeluaran yang membuat kita menjadi gak enak di hati. Karena gue mesti mikirin yang lain. Siapa yang berpikir gitu? Bisa. Gak ada. Ini contohnya aja. Yang saya maksud begini. Kalau kita melihat, ketika kita melakukan sesuatu, dan kita melihat sisi negatifnya, itulah kita. Dan kenapa jadi negatif? Karena ketika kita mengalami itu, negatif thinking yang keluar. Bukan positive thinking. Jadi gini, ketika kita ngeluarin duit, kita menganggap gua jadi kurang. Karena gua udah keluarin duit. Jadi kita berpikir, waduh, gua mesti hati-hati nih ngeluarin duit. Karena kan ini susah. Ini kan kondisi lagi susah. Kan memang gue lagi susah. Jadi kalau gue keluarin duit, gue jadi kurang. Kalau kita mengeluarkan uang dan kita menganggap itu sebagai kekurangan, kita sebetulnya mempunyai mental kekurangan. Bukan mental kelebihan. Mentalnya mental kurang. Lumrah kalau jadi kurang. Ya, tapi kan memang saya kondisi uang kayak begini. Itulah ketika engkau mengiyakan. Engkau kurang. Demikianlah. Engkau akan selalu kurang. Tapi kan faktanya. Kenapa kita tidak berpikir. Gua keluarin duit ini karena berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang gue terima, gue nikmatin untuk gue ngeluarin. Jadi ketika aku keluarkan, aku percaya bukan ketika lagi ngeluarin duit, gue gak punya duit lagi. Ketika kita mengeluarkan duit karena kita kurang, kita menganggap tidak ada lagi yang masuk. Kita tidak menganggap bahwa akan ada pemasukan lagi. Jadi mentalnya mental kurang, mental miskin. Tetapi kalau kita ketika kita keluarin uang,
Kita melihat ini kelebihan, ini berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya menikmati berkatnya Tuhan. Bukan ketika kita ngeluarin duit, kita langsung stres. Siapa yang punya pikiran kayak gitu? Gini. Saya kasih tahu begini. Kita harus cari tahu. Apalagi untuk laki-laki ya. Hal segini itu memang jadi apa namanya? Sebuah kestresan gitu. Tapi satu hal yang kita tahu, itu salah. Karena itu mental orang susah. Ya, itu mental orang susah. Ingat sekali lagi. Ketika kita mempunyai mental orang susah, maka mekanisme otomatis kegagalan itu yang kerja. Karena apa? Ketika kita ngeluarin duit, yang muncul itu roh ketakutan. Kita jadi takut untuk ngeluarin duit. Nah, akar dari semua, ada sebetulnya panjang, cuma saya dikit aja. Akar semua masalah di dalam keuangan cuma satu, ketakutan. Roh ketakutan. Selama ini tidak pernah kita beresin. Roh ketakutan ini akan kuasai diri kita. Dia akan selalu memproduksi pabrik kegagalan. Ini yang menjadi seharusnya bahan pokok yang harus diberesin. Bagaimana kita berpikir sebagai orang susah, demikianlah kita jadi susah. Lah karena kan kita mikir, gue susah. Gue ngeluarin duit ini gue susah, nanti gue buat bayar ini segala macam. Kita jadi berpikir yang takutnya gue belum masuk lagi, belum ada pemasukan. Nah, selama kita berpikir itu terus, demikianlah kita akan selalu susah. Kenapa? Mekanisme otomatis di dalam diri kita, setan akan selalu mencegah untuk kita dapat duit. Selalu dan selalu berhasil mencegah kita untuk punya duit. Maka saya dulu katakan, ketika saya mental miskin, mental susah, hidup saya susah. Nah, ini repotnya kalau orang sudah bertahun-tahun. Maka saya katakan, untuk merubah ini sangat susah. Apalagi kalau orangnya udah tua. Hanya orang-orang yang mau merubah diri dan punya passion, semangat untuk merubah baru bisa. Maka itu saya katakan anak itu tidak boleh sampai mempunyai hal yang negatif. Karena itu mental. Mental miskin itu ketika anak diajari mental miskin, itu dia akan menjadi miskin.
Bukan kita berfoya-foya, bukan. Menurut saya, jangan mengajak doa untuk anak-anak berdoa meminta sama Tuhan untuk diberkati. Masa kita nggak boleh berdoa untuk minta diberkati supaya Tuhan cukupin? Tidak ada ayatnya. Ayatnya bahwa Allah akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Tidak ada ayatnya kita harus berdoa supaya Allah mencukupi. Loh, Allah terkatakan Allah yang mencukupi. Kalau kita membawa anak untuk berdoa seperti itu membawa mereka untuk khawatir. Mengajarkan mereka jadi khawatir. Makanya harus berdoa. Saya katakan sekali lagi. Selama kita nggak sadar, diri kita jelek, mental kita jelek. Saya kasih tahu, kita tidak akan pernah berubah. Jadi, lihat diri kita masing-masing. Yang saya maksud begini. Saya tuh mencari tahu. Asal mulanya nih masalah dari mana? Oke, di sini. Ini sebuah kejadian yang saya alami. Di mana? Apa yang saya lakukan, apa yang terjadi, apa yang setan lakukan atau yang saya lakukan? Kenapa setan bisa masuk ke dalam diri saya? Saya cari tahu. Apa yang saya lakukan, apa yang saya omongin. Karena saya tahu. Kalau di sini gambar diri saya masih seperti ini, saya nggak akan masuk apa yang Tuhan sudah sediakan. Nggak akan, tidak akan. Karena firman katakan, bagaimana kau berpikir, demikian engkau. Jadi pertanyaan saya gini, di mana pertama kali di tempat ini itu masalah muncul? Ketakutan itu muncul. Kapan, di mana, kenapa? Apa yang dikatakan, apa yang diomongin, apa kesalahan atau hal yang negatif itu? Tak bisa bicara tubuh kita. Gua ya begini karena orang tua gua. Nah, yang kemarin saya ngomong, yang kemarin minta didoain. Pak, doain saya. Saya baru kemarin dipecat. Saya nggak ada kerjaan, kenapa ya? Saya ngalamin begini terus, Pak. Selalu kayak begini terus. Apakah mungkin nih Pak ya? Karena saya dulu disumpahin. Bukan, pertama orang tua saya tuh jahat, Pak. Kakek saya tuh jahat, Pak. Itu suka meras orang, melakukan ini, pokoknya kejam lah, Pak. Atau juga karena saya ini, Pak ya, disumpahin sama tante saya, lu kerja nggak mungkin berhasil, lu pasti susah. Nah, ketika saya dengar kayak begitu, ya pantaslah. Engkau menganggap dirimu seperti yang diomongin. Lumrah kalau susah. Kenapa? Mengimani, mengiyakan. Jadi kita masing-masing, jangan kita menyalahkan, ini orang tua gua nih yang bikin gua kayak begini. Ini gara-gara istri gua nih, gara-gara suami gua nih, gara-gara ini nih, gara-gara bos gua gitu, segala macam. Kita menyalahkan orang lain. Tapi kita tidak melihat diri ini memang gua salah, punya gambar diri yang salah. Ini gua mesti beresin. Gua mesti rubah ini otak gua yang goblok nih. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah bukan mikirin apa kata orang, apa kelemahan kita. Yang kita harus pikirkan adalah apa?
bagaimana merubah. Itu namanya mendapatkan pengertian yang dalam. Nah, ini butuh waktu. C.S. Andrew Wommack katakan, dulu ketika saya susah begitu. Dia susah. Dia bilang, saya hampir mau mati karena kelaparan. Bayangin 2 minggu gak makan. Cuma minum air doang. Siapa sih yang pernah miskin kayak begitu? Dia bilang kemiskinan yang radikal, yang apa sih kalau ngomongnya? Yang ekstrim. Jadi kemiskinan yang ekstrim sekali. Dan dia ngalamin sangat-sangat luar biasa miskin. Masih mending kalau dia istrinya yang hamil 2 minggu gak makan juga, itu gila. Sampai ketika ada saudaranya tahu, lu kenapa gak ngomong? Kalau lu lagi susah kayak begitu kan kita bisa bantu. Tapi sekarang dia katakan, 1 bulan bukan puluhan miliar, ratusan miliar itu datang ke tangan dia. Puji Tuhan ya. Dia mengerti, dia sangat-sangat luar biasa dekat sama Tuhan. Uang yang masuk itu cuma hanya buat bangun. Sekarang dia lagi bangun sekolah siswa. Sekolah apartemen, bukan apartemen. Tempat tinggal untuk para siswanya. Mesnya. Di sono itu mahal. Beli tanah dia ngebangun. Kemarin itu dia bilang, aduh saya lupa berapa ya. Berapa juta ya dolar ya. Paling sekitar 200-300 jutaan, ada miliar. Itu di bulan Desember. Dari orang yang termiskin. Boleh ya, saya pernah dengar itu yang termiskin. Gara-gara apa? Otaknya berubah. Dia katakan, saya merenungkan itu siang dan malam. Problemnya, penting gak kita ngerenungin firman? Kan kita terlalu sibuk. Padahal itulah jawabannya. Kalau kita ingin dapat, kalau ingin kita berubah, tidak ada cara lain. Renungkan firman Tuhan, berikan dapatkan pengertian yang dalam, sampai 100% percaya, maka otomatis ya, mekanisme otomatis keberhasilan itu akan kerja. Selama firman itu cuma hanya sekedar logos yang kita cuma tahu, yang kita cuma ngutipin, yang kita cuma hanya memperkatakan, yang cuma hanya kita menaruh di wallpaper. Saya ngomong apa adanya. Tapi kalau itu tidak menyatu di dalam diri kita, embrace, mempunyai keyakinan 100%. Kalau ini kita nggak sampai, jangan berpikir seperti Yakobus yang si Mike katakan. Dia memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan. Keputusan di kita. Kalau kita anggap ini penting, gue mesti merubah otak gue. Punyalah waktu. Renungkan firman Tuhan. Renungkan itu sampai bukan cuma hanya memperkatakan di motor, di mobil atau di mana. Tapi benar-benar mengerti. Kita ini manusia pengennya instan. Tuhan jawablah doa saya, ini saya lagi butuh. Tuhan ini saya butuh. Kamu gak kasih sama saya, ini saya butuh. Tuhan apa dengerin? Gak sesuai dengan hukumnya kerajaan Allah. Paling cuman hanya batas dipelihara. Kalau kita berpikir saya orang susah, hidupmu susah.
Kalau saya berpikir saya orang sehat, hidupmu sehat. Kalau kamu berpikir bahwa saya orang gak mampu, gak mampu. Bagaimana kita berpikir, demikianlah kita. Jadi yang menentukan bukan Tuhannya. Tuhan sudah sediakan apapun yang kita butuhkan, cuma problemnya kita, mental kita belum nyampe. Otak kita belum nyampe. Nah, dia dikasih tahu nih otak kita yang gak nyampe ini harus makanya Paulus katakan renewing your mind. Merubah pola pikir kita. Ayo, renungkan firman Tuhan. Buat sampai itu ngerti 100%. Sudahlah, gak usah pakai cara-cara lain. Ya, cara jadi pengemis percayalah nggak berhasil. Percayalah nggak bakal berhasil. Saya udah ngalamin, udah puluhan tahun saya pernah ngalamin kayak gitu. Saya tahu nggak bakal bisa, nggak bakal gitu loh. Jadi sekarang caranya adalah ini. Ingetin aja Amsal 23 ayat 7. Berarti kalau gue pengen punya A, kalau gue pengen sukses, gue harus diri gue sukses dulu. Memang tapi gue belum sukses. Makanya lu rubah otaknya. Nah, ayat firmannya begini. Kalian coba cari lagi. Nah, akhirnya saya dapat lagi. Ayat firman yang sesuai di titik masalah itu ada. Kenapa itu muncul negatifnya? Di titik itu harus ada firman. Yang mungkin berbeda sama yang lain. Jadi gini, ada firman-firman mungkin cuman kasusnya untuk ini. Tapi untuk kasus ini lebih dalam, ini memang ada khusus lagi yang harus kita punya. Yang ini cuma permukaan. Yang saya maksud ini untuk hal yang lain. Tetapi untuk hal ini adalah ayatnya. Cari itu. Dan bereskan ketakutan. Ingat, Paulus katakan kepada Timotius, Allah tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya, ketakutan itu spirit. Selama kita nggak bisa ngatasin ketakutan itu, jangan pernah berpikir bisa sukses. Ya, jangan pernah berpikir itu. Yang sekarang kita harus lakukan adalah bagaimana mengalahkan itu roh ketakutan. Itu yang harus kita fight. Amin. Mau bebas? Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakanmu. Enggak tahu kebenaran, enggak bebas. Fokuslah untuk kita yang namanya supaya kita mempunyai kedalaman firman Tuhan. Supaya kita bisa diri tegak. Benar-benar yakin. Benar-benar yakin. Ingetin aja kasusnya si Mike ini. Setelah benar-benar yakin, otomatis mekanisme otomatis kesembuhan itu bekerja. Jadi kalau kita sudah mencapai 100%, gak usah bikin ntar gimana Tuhan. Gak perlu, yang saat ini fokusin adalah kita harus merubah otak kita. Fokusnya di situ aja. Gimana nanti Tuhan akan kasih, gak perlu pikirin. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Tuhan gak bisa melakukan sesuatu kalau kita sendiri berbeda, bertolak belakangan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita harus bisa melakukannya. Oke?